Apakah Anda tahu coaching merupakan salah satu senjata yang digunakan oleh perusahaan dalam meningkatkan kualitas kinerja karyawannya? Dan coaching tidak hanya menguntungkan perusahaan saja, tetapi juga Anda sebagai pesertanya. Saya Fatira dari LPK First Time. Pada video ini, saya akan menjelaskan apa itu coaching. Perusahaan dengan daya saing tinggi memiliki tenaga kerja dengan mutu kualitas dan kompetensi yang tinggi, sehingga semua target yang harus dicapai oleh perusahaan dapat tercapai dalam kurun waktu yang tepat. Akan tetapi, apakah mutu kualitas dan kompetensi karyawan suatu perusahaan bisa meningkat begitu saja seiring pengalaman yang didapatkan? Jawabannya bisa ya atau tidak. Karena pada kenyataannya, tidak semua karyawan memiliki kesadaran untuk mengembangkan potensi diri secara mandiri. Banyak tenaga kerja di perusahaan yang ternyata masih memerlukan bimbingan secara langsung untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Maka dari itu, muncullah solusi coaching sebagai salah satu alternatif pengembangan kompetensi karyawan dalam meningkatkan mutu kinerja. Ternyata metode coaching merupakan metode yang banyak digunakan di negara Indonesia. Terlihat dari banyaknya instansi atau lembaga yang menyediakan jasa coaching, dan banyaknya perusahaan yang melakukan coaching dengan memanfaatkan SDM internal mereka. Coaching adalah satu cara untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan dan kapasitas setiap orang sehingga berhasil mencapai sasaran kerjanya. Metode coaching cocok untuk digunakan oleh team leader, supervisor, personal manager, maupun tim. Perilaku atasan dan bawahan yang diharapkan berubah dengan coaching adalah 1. Untuk bawahan, yang diharapkan adalah mampu menyelesaikan masalah sendiri, mampu mengambil keputusan yang rumit dan beresiko, lebih produktif dan inovatif. 2. Untuk atasan, perilaku yang perlu dilakukan untuk berubah antara lain menanyakan pemikiran bawahan tentang cara kerja terbaik dan jenis keputusan yang bisa dibuat oleh bawahan sendiri, mendefinisikan jenis keputusan yang memerlukan keterlibatan atasan, dan memberi penghargaan bagi pelaku dan hasil inovatif. Perbandingan coaching dengan metode lainnya. Berbeda dengan training, coaching membantu karyawan untuk menemukan sendiri masalahnya. Berbeda dengan mentoring, coaching mengarahkan karyawan pada perilaku untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Berbeda dengan konsultasi, coaching memberi inspirasi pada karyawan untuk menemukan cara pikir yang baru. Berbeda dengan konseling, coaching berorientasi pada pencarian solusi di masa depan. Prinsip-prinsip coaching. 1. Membangun kepercayaan diri. Salah satu cara untuk mengembangkan kepercayaan diri seseorang adalah memberinya ruang untuk belajar, disertai dukungan dan mendapat pandangan. Selain itu, berikan reward atas kinerja baiknya berupa pujian. 2. Kejelasan dalam komunikasi. Banyak orang menganggap dirinya sudah berkomunikasi dengan jelas, padahal efektivitas komunikasi hanya bisa dinilai dari respon lawan bicaranya. 3. Memberi dukungan. Dukungan dikatakan berhasil bila mampu membuat tim bekerja baik. Caranya dengan memaksimalkan kemampuan individu dan bukan dengan mendorong anggota untuk bekerja seperti yang kita lakukan. 4. Kejelasan tujuan. Coaching mengungkapkan kesadaran baru akan banyaknya pilihan sebagai pemberi energi bagi coaching dengan tuntutan coach untuk bertindak dan mengubah perilaku. 5. Ambil resiko. Ketakutan akan kegagalan membuat beberapa orang memilih untuk tidak melakukan apapun. Sebagai coach, harus menegaskan bahwa kegagalan justru menjadi kunci keberhasilan jika dapat diambil pelajaran darinya. 6. Kesabaran. Kesabaran dalam proses coaching berarti fokus pada tujuan jangka panjang dan tetap mengiringi dan mengawasi tahap-tahap pendek yang mungkin melenceng dari tujuan atau kegagalan saat pelaksanaannya. 7. Menjaga rahasia. Penting bagi coach untuk mendapat kepercayaan dari coaching. Hal ini berguna untuk mendapatkan pengakuan atas kelemahan dan rasa tidak aman di dalam diri coaching. Dalam coaching, silent is gold. 8. Tidak memaksakan kehendak. Ada kesalahpahaman bahwa coaching merupakan urusan mendorong dan menggiring karyawan menuju solusi tertentu. Padahal, yang betul adalah para coachee bergerak maju, mengenali tujuan mereka sendiri dan melakukan perubahan. 9. Bukan
ajang cari kambing hitam. Coach hadir bukan untuk merumuskan tentang apa yang benar atau salah, tapi memperjelas tujuan agar coach dapat melihat dan memahami jelas keputusan apa yang harus diambil. 10. Fokus pada solusi dan rukun masalah. Masalah seolah-olah membesar dan menguasai ketika meskipun belum ada jawaban pasti saat kita memikirkan solusi. Masalah justru akan menciut. 11. Hadir secara penuh. Orang bisa menilai kapan Anda benar-benar memberi perhatian dan kapan Anda hanya menyediakan roda. Sebagai coach, Anda perlu menjauhkan benda pengalih perhatian fokus ketika coach sedang membutuhkan kehadiran Anda. 12. Keterlibatan. Coach perlu untuk melibatkan diri, karena keterlibatan dalam suatu kegiatan coaching menyarankan adanya niat yang tulus. Hal ini sangat bermanfaat bagi proses komunikasi. Keterampilan coaching. Mendengarkan dengan empati. Untuk benar-benar mendengarkan orang lain, pertama-tama kita perlu menanggalkan persepsi sendiri dan membuka hati untuk orang lain. Memahami hal yang tidak dapat diungkapkan. Dalam coaching, nada suara atau intonasi, terutama seorang coach, sangat mempengaruhi kelancaran komunikasi. Nada suara coach yang ramah akan membuat coach lebih mudah membuka diri. Sebaliknya, suara keras dengan nada pendek membuat coach merasa diadili. Memberikan umpan balik yang membangun. Umpan balik yang efektif harus dapat dimengerti, diterima, dan ditindaklanjuti oleh penerimanya. Umpan balik yang efektif memiliki ciri 4S, yaitu seimbang, spesifik, suri teladan, dan segera. Keterampilan bertanya. Coaching akan lebih efektif bila coach berkomunikasi menggunakan pertanyaan daripada pernyataan. Pertanyaan yang digunakan sebaiknya berupa pertanyaan terbuka. Keterampilan mendiagnosis. Secara umum, sumber masalah dalam coaching ada dua, yakni dalam diri sendiri dan dari luar diri. Masalah dari dalam diri yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Beberapa masalah dari luar, yakni kurangnya sumber daya, dukungan yang tidak memadai, dan kondisi yang terbatas. Model Grow Coaching. Grow merupakan kependekan dari Goal, Reality, Option, dan What's Next. Ditemukan oleh Sir John Whitmore asal Inggris. Gagasan inti dari model Grow adalah membingkai sebuah percakapan dengan kerangka pikir tertentu, sehingga prosesnya terarah. Pembicaraan dalam coaching diatur dengan urutan 1. Menyepakati tujuan terkait kepentingan coaching. Alasan coaching perlu memiliki tujuan yang positif, inspiratif, terukur, dan waktu yang jelas adalah membatasi pembicaraan agar tidak keluar jalur atau melebar ke arah gosip dan komplain. 2. Menggali realitas, masalah, dan situasi yang jelas hingga ke akar. Untuk membantu coaching, tidak ada cara lain mendengarkannya dengan baik dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tepat yang menginspirasi untuk berpikir. 3. Mencari beberapa alternatif pilihan solusi dari coaching. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah hambatan dan resistensi yang mungkin ada di balik implementasi solusi, karena bisa memperkecil keberhasilan implementasi solusi akibat coaching menolak berkomitmen. 4. Komitmen dan kesepakatan rencana tindak lanjut. Sebuah sistem pertanggungjawaban dan tindak lanjut diperlukan agar pencapaian komitmen terhadap target dan tujuan tinggi, sehingga sistem tersebut dapat berupa reward atau punishment. Dari pemaparan materi di video ini bisa saya simpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kinerja coach tidak memberitahu dan memberikan instruksi. Coach hanya menggunakan pertanyaan sebagai alat untuk menggali potensi. Keuntungan menggunakan metode coaching dapat dirasakan oleh semua pihak. Untuk pimpinan, keuntungannya yang dirasakan adalah adanya alokasi waktu untuk pengembangan pribadi dan perencanaan strategis lain. Bagi karyawan, manfaat yang dirasakan langsung adalah keterampilan akan semakin berkembang dan meningkat, sehingga dapat memajukan karir. Dan untuk perusahaan, keuntungannya tentu saja peningkatan profit usaha, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa!